Pilkada Jawa Barat semakin dekat dan perang bukan hanya di lapangan, tetapi juga di dunia maya. Media sosial menjadi arena pertempuran bagi para pasangan calon. Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 kini tak hanya ditentukan oleh pergerakan politik di lapangan, tetapi juga oleh taktik digital yang semakin mendominasi. Di era digital ini, media sosial menjadi medan tempur juga bagi para kandidat. Sebuah ruang di mana pertarungan antar paslon berlangsung secara sengit. Setiap unggahan, setiap komentar, dan setiap video memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan pemilih. Tapi, apakah perang di dunia maya ini cukup untuk memenangkan pilkada? Ya, media sosial itu sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak, juga mengajak kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November nanti. Ada ketentuan mengenai kampanye dengan memanfaatkan media sosial ini. Salah satunya adalah akun-akun itu harus didaftarkan ke KPU. Ketentuannya 20 akun media sosial itu harus didaftarkan. Akan tetapi untuk secara teknis pengawasannya itu dilakukan oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Betulnya kampanye di media sosial itu selain harus didaftarkan, juga ada larangan-larangan yang diberlakukan sama dengan kampanye rapat umum ataupun pertemuan lainnya gitu. Semisal dilarang mempertanyakan dasar negara, dilarang menggunakan isu sara, hoax, kemudian juga fitnah. Hal-hal seperti itu juga diberlakukan dalam kampanye di media sosial. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah akun media sosial itu tetap harus ditutup ketika masa hari tenang gitu. Ini yang salah satu titik rawan misalnya. Sejauh ini kampanye di media sosial masih terbilang datar-datar saja ya, belum ada isu yang diributkan di dunia maya tersebut. Kalaupun itu terjadi, kami akan bekerja sama dan sudah ini dipelopori oleh KPU RI dengan bekerja sama dengan platform media tersebut. Salah satunya misalkan dengan Meta gitu. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Diskominfo. Ketika menemukan unggahan-unggahan yang memang tidak sesuai, itu nanti bisa di take down gitu. Kita secara bertahap melakukan sosialisasi ke berbagai segmen. Salah satunya adalah segmen generasi muda. Di sana ya, salah satu yang kita sampaikan mengenai perlunya kita selektif dalam mencerna informasi di media sosial gitu. Dan kita undang juga orang-orang yang punya keahlian dalam mengecek informasi bohong gitu. Itu salah satu bentuk komitmen kami dalam mencegah terjadinya hoax. Jadi kalau bicara tentang Bawaslu, tentu kita harus melihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pasal 93 bahwa kita ini melakukan, tugasnya adalah melakukan pengawasan. Nah, pengawasannya adalah seluruh tahapan, tapi di dalamnya itu pengawasannya itu dilakukan dengan dua cara yang bersamaan, yaitu dengan melakukan pencegahan di seluruh tahapan dan melakukan penanganan pelanggaran atau melakukan sengketa proses pada setiap tahapan tersebut. Tetapi kedua tadi, mau pencegahan, mau penanganan pelanggaran, ini dilakukan dalam satu helaan napas. Itu yang pertama. Nah, konteks sekarang misalkan pada tahapan kampanye berhubungan dengan pengawasan cyber misalkan ya. Tentu ini adalah bagian daripada tugas kita yang harus diawasi. Maka yang dilakukan oleh Bawaslu yang pertama adalah melakukan pengawasan secara melekat. Melakukan pengawasannya tentu diawali tadi dengan melakukan pencegahan. Pencegahannya modelnya seperti apa? Tentu kita melakukan ataupun membuat himbauan.
membuat himbauan baik itu kepada pasangan calon, kepada KPU, kepada partai politik agar tidak melakukan khususnya kampanye. Sebenarnya kampanyenya ini tidak hanya lewat media sosial ya, tetapi juga kampanye-kampanye tatap muka untuk tidak melakukan kampanye yang melabrak soal larangan-larangan kampanye. Soal misalkan kampanye hoax, black campaign, dan lain sebagainya juga. Nah, konteks pengawasan cyber yang pertama itu adalah ada SE terbaru. Di situ disebutkan bagaimana pencegahan terkait dengan pengawasan cyber. Nah, regulasi yang selanjutnya adalah di Perbawaslu nomor 12 tahun 2017. Di situ disebutkan bahwa bagaimana tata cara pengawasan khususnya pada tahapan kampanye. Karena kan biasanya cyber ini banyak terjadi di masa kampanye. Dan regulasi yang menjadi pegangan kita adalah Perbawaslu nomor 20 tahun 2018. Ini pencegahan pada persoalan pelanggaran dan juga sengketa pemilihan tersebut. Nah, kalau bicara tantangan, pertama adalah ketika melakukan pengawasan cyber, ini kan yang kita awasi ini bukan hanya media yang dimiliki oleh calon ataupun misalkan oleh partai politik misalkan ya secara resmi. Tapi kan banyak juga para ataupun masyarakat lah biasanya, baik itu relawan yang memang terdaftar atau enggak, yang justru menjadi tantangan kami karena secara regulasi kan yang sifatnya tidak terdaftar ini tidak bisa kita tindak lanjuti. Nah, itu mungkin tantangan terbesar bagi kami di Bawaslu khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, tantangan yang kedua ya tentu memang menjadi bagian daripada tidak terpisahkan untuk sama-sama banyak menggandeng masyarakat, OKP Ormas agar semakin tersosialisasikan soal pengawasan cyber ini. Saya kira akan semakin banyak yang paham sehingga sedikit demi sedikit persoalan pelanggaran cyber ini bisa diminimalisir. Para pasangan calon menggunakan media sosial untuk berkampanye. Dan di balik setiap postingan mereka tersimpan strategi besar untuk memengaruhi suara. Meski mereka berkompetisi di media sosial, KPU dan Bawaslu tetap memantau aktivitas mereka.